semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Nah, pada pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya. Nah, gaya adalah suatu benda yang menyebabkan perubahan atau gerakan pada suatu benda atau objek. Gaya sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Seperti pada hari ini, kita akan belajar tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Kenapa kita harus mempelajari gaya pegas dan gaya gravitasi? Ada tujuannya loh. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi macam-macam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan manfaat gaya untuk membantu manusia dalam mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Pada pekan sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas tentang gaya, di mana gaya adalah suatu benda yang mengalami atau menyebabkan perubahan keadaan atau gerakan suatu benda. Gaya pegas dan gaya gravitasi sendiri memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saat kita berjalan, saat kita menggunakan mobil, itu juga mengandung macam-macam gaya, termasuk gaya pegas dan gaya gravitasi. Yang pertama kita akan membahas tentang gaya pegas. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu tentang gaya pegas atau kalian sudah mengalaminya, sudah pernah melihatnya, tapi kalian tidak tahu bahwa itu adalah gaya pegas atau mengandung gaya pegas. Nah, gaya pegas sendiri adalah kekuatan yang dapat kembali ke bentuk aslinya, atau dia bisa kembali lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sebuah per. Per itu mengandung sebuah gaya pegas, karena per saat kalian tekan, dia akan kembali lagi ke tempat, ke bentuk aslinya. Seperti di sini, ibu mempunyai sebuah pulpen, di mana pulpen ini mengandung gaya pegas. Contohnya seperti ini, saat ibu tekankan, dia akan keluar, tapi saat ibu tekan lagi, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Beda dengan pulpen yang satu ini, dia tidak mengandung gaya pegas, karena dia tetap di posisi aslinya. Gaya pegas sendiri ada berbagai macam, contohnya seperti kasur kawat. Saat kalian loncat di kasur, kemudian dia pantau lagi ke atas, itu kadang mengandung unsur gaya pegas. Kemudian trampolin, pasti kalian sering sekali main trampolin. Trampolin itu juga salah satu yang mengandung gaya pegas. Kemudian ada juga karet gelang. Siapa yang suka main karet lompat, bikin ketapel, saat kalian ketapelkan, kemudian ketapel itu kembali ke bentuk aslinya sehingga memantulkan benda yang ada di ketapel itu. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara semua benda yang ada di alam semesta ini. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Oleh sebab itu, saat kita berjalan atau kita mengendarai motor, mobil, kita menempel dengan tanah. Tidak seperti saat kita melihat di TV, seorang yang ada di luar angkasa, dia pasti akan melayang-layang karena gaya gravitasinya yang sangat rendah. Contoh dari gaya gravitasi yang pertama, misalnya saat kalian melihat seseorang bermain bola basket, saat ia melemparkannya ke dalam ring, pasti bola itu akan bergerak menuju ke arah tanah atau dengan posisi turun ke bawah. Tidak mungkin dia melayang-layang. Nah, itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi merupakan gaya tarik suatu benda terhadap pusat bumi. Oleh karenanya, semua benda yang jatuh di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Contoh gaya gravitasi yang lainnya adalah yang misalnya saat kalian melihat pohon mangga, kemudian ada buah yang jatuh ke tanah,
itu juga mengandung gaya gravitasi. Kemudian saat kita berjalan, entah itu kita berjalan, mengendarai mobil ataupun motor, itu juga mengandung gaya gravitasi. Kemudian saat kita melihat hujan itu juga contohnya dari gaya gravitasi. Ternyata banyak sekali ya contoh-contoh dari gaya pegas dan gaya gravitasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, yang banyak sekali sudah kita temui, kita lihat, namun kadang kita lupa, kita tidak tahu kalau itu mengandung macam-macam gaya, contohnya gaya pegas dan gaya gravitasi. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.